Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo Kak, Halo. Pada nggak semangat nih. Halo semuanya. hai. Jadi Hai. kita siang ini tuh harus semangat. Selamat datang di talk show kami. Nah, di Batik in Blue Notes, Harmony of Patterns and Jazz. Halo Kak Syifa, apa kabarnya Kak Aura? Halo, mau Aura mau Siva nih Kak. Kok disebut Aura semua ya Syifa namaku? ya kan? Aura Syifa bisa dua-duanya kan? Oke. Bagus yang mana nih kira-kira? Aduh, kabarku baik banget nih Kak. Kabar Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Walafiat, sehat, sentosa. Gimana Oh, Kak? nah kali ini kita mau ngomongin soal apa sih Kak? Nah, kita akan ngomongin bahas batik in Blue Notes, Harmony of Patterns and Jazz. Jadi tidak melainkan fashion batik aja, melainkan juga musik jazz, Kak. Nah, berarti itu cara budaya Indonesia beradaptasi dan berdialog ya Kak dengan dunia lewat Betul seni. sekali, Kak Syifa. Oke, langsung aja deh. Kita ini kedatangan 3 narasumber kita. Ada Kak Dila, Kak Prasinta, dan Kak Vina. Halo. Halo. Hai. Oke, kita mulai dari Kak Dila ya. Gimana nih Kak, awalnya ide Batik in Blue Notes bisa muncul nih? Tiba-tiba atau gimana nih Kak? Boleh dong penjelasannya? Oke, jadi awalnya ini kami pengen memperkenalkan batik dengan cara yang lebih segar dan bisa diterima sama generasi muda. Karena kan menurut generasi muda tuh batik tuh kayak suatu hal yang kayak jadul, kuno gitu kan. Bener nggak nih Kak Erguna sama Kak Aura? Setuju nggak Betul kalau dong. Gen Z itu? Iya, Ya, setuju kalau banget Gen Z sih itu Kak. Itu menganggap kayak udah hal yang kelewat banget. bener banget. Nah, jadi kalau misal kita promosinya cuma hanya sekedar batik aja, itu tuh kayak suatu hal yang terlalu flat gitu. Nah, terutama di kancah internasional. Nah, jadi kita ini memilih musik jazz. Nah, musik jazz ini tuh dipilih karena punya semangat, kebebasan dan improvisasi yang mirip filosofi membatik yang juga mengekspresikan keindahan dalam kebebasan. Jadi musik jazz ini tuh kayak eh seperti batik juga sama. Batik kan bebas ya Kak, motifnya apa saja yang itu melambangkan filosofinya melambangkan tentang kebebasan seperti itu. Oh, berarti seperti itu ya Kak Adila ya. Wah, keren banget ya Kak ya. Jadi batik dan jazz sama-sama punya jiwa yang bebas dan berirama ya berarti ya Kak Adila ya. Betul, Jadi balance ya istilahnya batik sama jazz itu menyatu gitu ya Kak Dila ya. betul sekali. Oke, terus Kak Aura nih mau berpindah ke siapa nih? Ini deh, kepo banget sama Kak Prasinta nih. Oke, Kak Kak Prasinta ini Prasinta. kayaknya lebih ke model rancangan fashionnya ya, atau konsep acara sih? Di sini Seperti Kak konsep Sinta acara. boleh nggak Kak dijelaskan sedikit nih seperti apa konsep acara yang kalian rancang? Boleh banget dong Kak Siva. Halo. Oke, di Halo. sini tuh kita tuh untuk acaranya rencananya akan diadakan di Kedutaan Besar Indonesia di Paris, Kak. Tahu kan Kak, di Paris itu fashionnya sangat bagus banget kan? Nah, terus Bagus konsepnya banget itu sih Kak. gabungan antara Betul. fashion show internasional dan konser jazz. Kita juga milih 3 bagian musik. Yang pertama ada Blue Harmony, Veteran Plus, sama Unity Notes. Itu juga memiliki makna tersendiri Kak untuk 3 musiknya. Yang Blue Harmony itu menggambarkan filosofi batik lewat irama lembut, yang Patron Plus itu semangat muda dan inovasi, dan yang ketiga itu Unity Notes yang memiliki arti kolaborasi semua desainer dan musisi di akhir acara, Kak. Oh, berarti pasti seru banget ya Kak ya, Kak Sinta Iya, ya. betul Jadi bukan banget. cuma nonton fashion aja ya, tapi ngerasain musiknya juga gitu kan Kak Siva ya, Kak Prasinta ya. Iya, Maaf, soalnya Kak. Prasinta sama Siva agak kembar ya, jadinya saya tipe. Iya. Beda tipis ya Kak?
Iya, beda tipis sekali ya. Gimana Oke, nih Kak Aura? Kak Aura? Kak Rasinta Aura udah, Shiva? Kak Dila udah. Nah, untuk yang terakhir atau gimana ya ini? Oh, masih ke Kak Dila, masih ke Kak Dila. Kak Dila, kalau dari sisi fashion sendiri menurut Kakak gimana ya? Oke, kalau kami ini memilih warna dominan biru dan emas yang mewakilkan kedalaman dan keanggunan. Jadi motifnya ini kombinasi dari beberapa daerah. Ada Parang, Kawung, dan Megamendung. Tapi dipresentasikan dengan gaya modern seperti streetwear dan haute couture. Selain itu, ada proyeksi motif batik digital yang bergerak mengikuti irama musik jazz. Nah, nantinya jadinya tuh model motif busananya tuh nggak yang gitu-gitu aja gitu. Nanti kita bakal dikolaborasiin lagi, bakal kita inovasiin lagi yang seirama sama musik jazz gitu. Wow, 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 wow. Itu pasti keren banget sih Kak. Kalau divisualisasikan ya, kayak seni yang hidup menyatu gitu ya antara batik dan musik jazznya berarti ya Kak Dil ya. Iya betul. Jadi kami ini mau batik hadir sebagai pengalaman, bukan hanya suatu benda aja, bukan kayak oh iya nih aku punya baju batik, bukan hanya sekedar itu, tapi setiap orang yang mengenakan batik ini, batik yang nantinya akan kita buat ini, dia bakal memiliki kayak sebuah pengalaman gitu. Oh iya, saya membuat batik ini ketika berada di acara ini seperti itu. Jadi nggak kuno ya, Kak, nggak ketinggalan zaman lah istilahnya. Betul. Oke, sekarang beralih ke Kak Vina ya. Halo Kak Vina, masih ada di tempat? Halo, masih dong. Kak Vina, di sini dari sisi diplomasi budaya nih Kak, apa makna yang ingin disampaikan lewat acara ini menurut Kakak? Kami ingin menegaskan bahwa budaya Indonesia juga bisa beradaptasi dan berkolaborasi tanpa kehilangan jati dirinya. Dan nilai yang kami bawa antara lain ada toleransi, kreativitas, dan keterbukaan terhadap budaya lain. Dan di situ juga ada terkait dengan lewat musik dan fashion, komunikasi, jadi lintas bahasa, tetapi syarat makna. Ternyata di situ juga ada makna-maknanya ya Kak dari batik itu sendiri Iya. dan musik jazznya. Menurut Kak Erguna nih gimana nih? Oh, berarti Kak Vina, saya mau tanya ya. Jadi seni di sini berperan sebagai jembatan antar budaya ya, bukan sekedar hiburan aja berarti ya Kak Vina ya? Iya, betul. Seni ini juga ada bahasa universal juga, dan itu yang kami tonjolkan di Batik in Blue Notes. Oke. Keren Jadinya ya. Keren banget ya. begitu ya. Nanti kita bisa di-compare dengan gak cuma misal kebaya atau apa, enggak juga ya. Iya. Ternyata musik jazz Iya, malah bisa betul. masuk loh. Keren banget. Keren Nah, ya kayak sekarang ya. iya. Sekarang anak Gen Z emang out of the box banget nih. Iya, Nah, inovasinya semakin berkembang ya. betul, Kak Dila, betul banget. Konsepnya keren banget. Nah, di sini gimana nih Kak? Kita sudahi atau bagaimana ini Kak Ergona? Wah, berarti ini ya Kak Siva ya. Jadi berarti pengalaman visualnya kuat banget ya. Penonton bisa Betul. merasakan batik lewat musik dan cahaya. Bukan cuma lihat kainnya aja kan. Jadi kayak ya istilahnya nggak ngeliat kainnya aja, tapi melihat dari visualisasi dari musik jazz tersebut ya. Betul sekali. Wah, terima kasih Kakak atas semua pengalaman-pengalamannya di sini sudah diceritakan dengan sebaik mungkin dan kita benar-benar tersanjung, terkagum-kagum melihatnya. Nah, sebelum ditutup, boleh dong satu kalimat untuk masing-masing narasumber kita yang ingin menyampaikan pesan, siapa tahu untuk anak muda nanti bisa berkarya lagi lebih baik. Boleh dari Kak Dila dulu? Oke, saya berharap semoga batik terus jadi bagian gaya hidup anak muda tanpa kehilangan maknanya. Karena kebetulan saya sendiri terlahir dari kota Pekalongan yang dimana terkenal akan batiknya dan saya yakin bahwa Gen Z di Pekalongan
dan di sekitarnya, nggak hanya di Pekalongan saja, ini semakin mengenal batik dan batik ini semakin dikembangkan ke depannya seperti itu. Jangan sampai punah. Wah, keren ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Gen Z harus dengerin gak sih Kak Ergona? Gimana? Untuk anak Gen Z juga harus ngedengerin banget gak sih ini pesan dari Kak Dila ini bener-bener Harus dong, harus dengerin karena ini menurut saya tuh best banget dan memang harus begitu sih istilahnya. Batik harus mencintai batik dan mencintai vokal lagu itu nomor jazz satu. tersebut. Oke, Kak. Betul.